Dari Jalan M Sangaji 41 Yogyakarta, 101,3 Star FM Inspiring Sound. Selamat pagi Star Lovers, saya Pelugas Parwan di program Bincang Spesial bersama Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta. Dan saat ini Star Lovers, Pemkot Yogyakarta dan juga Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta mengambil sejumlah langkah untuk melakukan pengendalian inflasi daerah menjelang Idul Fitri 1444 Hijriah. Dan masyarakat pun tentunya diminta bijak dalam belanja dan berbelanja sesuai kebutuhan. Tapi seperti apa pantauan ketersediaan bahan pokok di Kota Yogyakarta jelang Lebaran, serta strateginya yang diambil pemerintah kota untuk melakukan pengendalian inflasi daerah seperti apa? Kita akan ngobrol bersama dengan Bapak Dr. Andes Kadri Renggono MSI selaku Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta. Selamat pagi Pak Kadri. Selamat pagi Mbak Gia. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Wah, segar. Segar banget ya. Iya. Dan Star Lovers, ini kita menyapa Star Lovers atau pendengar dari Star FM dengan Star Lovers Pak. Dan kita juga sudah menunggu-nunggu tentunya ini mengenai bagaimana nih ketersediaan bahan pangan pokok mungkin ya di daerah istimewa Yogyakarta, khususnya di Kota Yogyakarta. Tapi sebelumnya Star Lovers, kalau misalkan Star Lovers juga ingin bergabung tentunya dengan menyapa Pak Kadri, kemudian juga untuk bertanya seputar hal atau bagaimana pengendalian inflasi daerah di menjelang Idul Fitri 1444 Hijriah ini, kami ajak Anda untuk bergabung bersama di nomor WhatsApp 0818621013 atau juga Star Lovers bisa langsung tulis pertanyaannya di kolom komentar Instagram kami @starjogjafm. Dan tentunya untuk bincang spesial kali ini bersama Pak Kadri juga disiarkan langsung di YouTube kami Star Jogja FM dan juga di YouTube-nya pemerintah Kota Yogyakarta. Pak Kadri sudah melakukan persiapan apa aja nih kalau secara personal untuk Lebaran di tahun ini? Ya menyiapkan lahir batin aja. Ya as usually. Tentu ya ibadahnya kalau bisa ditingkatkan. Kita siapkan juga bingkisan pada sanak saudara kita, tetangga kita, supaya berbagi kebahagiaan itu bersama-sama gitu. Seru sekali ya Pak ya, kebahagiaan itu selalu dibagikan. Oh iya. Kalau kesedihan dibagikan juga nggak mungkin ya? Iya, diberitahu aja lah. Oh, diberitahu aja. Oke, karena ini juga karena kebahagiaan tentunya perlu bisa dibagikan bersama. Dan semoga Pak Kadri juga membawa kabar baik untuk pengendalian inflasi. Tapi sebelumnya Pak, kalau dari pemerintah Kota Jogja sendiri dan Sekretariat Daerah Kota Jogja dalam menjelang Idul Fitri 1444 Hijriah ini sudah melakukan persiapan apa saja nih Pak sejauh ini? Ya. Jadi pertama tentu kita memberikan informasi pada masyarakat karena liburan ini cukup panjang, juga semakin masyarakat bebas untuk melakukan mobilisasi. Bahkan diperkirakan secara nasional itu sekitar 123 juta yang akan entah mudik atau berkunjung ke sanak saudara. Tentu dari sejumlah itu pasti akan ada yang ke DIY dan Kota Yogyakarta. Perkiraan kita sekitar 5-7 juta orang. Ya insya Allah kita akan menyambut mereka, tamu-tamu kita atau saudara-saudara kita yang silaturahmi atau berkunjung menikmati keadaan atau wisata di DIY dan Kota Yogyakarta khususnya. Mereka tetap nyaman, aman, mendapatkan manfaat ketika berkunjung ke Yogyakarta, punya kenangan dan suatu saat ada kesempatan berkunjung lagi. Amin. Itu jadi tanda pertama ya, bagaimana aman dan kenyamanan juga menjadi satu syarat ya Pak ya, yang saat ini disiapkan. Tapi selain misalkan keamanan, kenyamanan, apalagi nih Pak yang lagi betul-betul krusial mungkin ya yang dipertimbangkan dan diperhatikan oleh Sekretariat Daerah dan juga pemerintah Kota Yogyakarta? Ya sekali lagi yang penting bagaimana kita menyiapkan diri. Tentunya juga bersama masyarakat ya, tidak hanya pemerintah Kota Yogyakarta, supaya saudara-saudara kita, teman-teman kita itu tidak menghadapi hambatan berarti di Kota Yogyakarta
pasti akan terjadi beberapa lokasi yang mungkin kalau kita pakai kendaraan akan terjadi agak crowd, sehingga mungkin waktu tunggunya lebih lama atau gerakannya tidak selincah pada saat tidak ada hiburan, itu pasti terjadi. Maka kami juga berharap gunakanlah juga transportasi publik gitu ya, yang kita siapkan juga sebaik-baiknya sehingga tidak menimbulkan hambatan lalu lintas yang berarti. Tapi kalau toh masih ada beberapa yang ya mohon dimaafkan lah, mohon dimaafkan, karena kota Yogyakarta itu relatif kecil, infrastrukturnya juga sangat sulit kalau kita perpanjang, kita perlebar. Maka ya nikmati saja. Syukur-syukur bersepeda gitu ya. Sekalian menikmati ya Pak ya, sekalian menikmati, mungkin ngabuburit kalau misalkan sudah datangnya di masa masih Ramadan ya. Tapi mungkin Pak, kalau tadi juga Pak sempat menyinggung bahwa ada beberapa tempat yang akan mungkin ada penumpukan masyarakat, baik itu nanti di saat para pemudik sudah hadir di kota Yogyakarta, tapi kayaknya saat ini juga di beberapa tempat seperti pasar-pasar juga sudah mulai banyak ya Pak dipadati oleh masyarakat DIY. Ya sudah. Pengamatan kami ketika kemarin kami sore itu lewat beberapa jalan itu relatif sudah volumenya sudah meningkat gitu ya. Volumenya meningkat, bahkan kemarin itu ada informasi dari arah Mirota kampus yang kemudian ketika mau masuk ke kota itu sudah antrinya sudah cukup panjang. Dan merata, itu merata. Hampir sama semua berarti ya di beberapa titik. Memang kemudian masyarakat bisa jadi memenuhi kebutuhannya, mempersiapkan kebutuhannya untuk menjelang Lebaran, sehingga mereka kemudian banyak keluar bermobilisasi. Saya kira ini hal yang wajar lah, karena kan kami sampaikan kegembiraan gitu ya. Mereka tentu akan antusias untuk menggunakan kesempatan yang ada. Oke, nah karena ini juga satu kegembiraan adalah dengan mempersiapkan bahan pokok makanan mungkin ya, atau pangan ya Pak, selama menjelang Lebaran ini. Tapi sampai saat ini gimana nih Pak ketersediaan stok bahan pangan untuk di kota Yogyakarta ini? Kalau ketersediaan stok pangan, insya Allah dari beberapa komoditas yang diampu atau yang dikelola oleh Bulog itu paling tidak 3 bulan ke depan aman. Kemudian kami juga setiap hari memonitoring beberapa pasar, antara lain pasar Beringharjo, pasar Demangan, pasar Prawiro Taman, pasar Kranggan, yang kita ikuti pergerakan jumlahnya, volumenya atau harganya, dan itu kita laporkan ke pemerintah pusat itu setiap hari. Dan data terakhir juga dari sisi ketersediaan insya Allah cukup, tidak ada hambatan yang berarti, sehingga kemarin kita akan sempat menghimbau pada masyarakat untuk belanja sesuai kebutuhan saja, tidak usah menandu istilahnya ya, karena aman lah, karena aman, apa yang mereka butuhkan itu insya Allah tersedia ya. Walaupun ada pepatah katanya lebih baik sedia payung sebelum hujan, tapi tentunya lebih baik kalau kita bisa lebih bijak lagi ya Pak ya untuk persediaan dan lain sebagainya. Tenang saja, karena puasa juga mungkin mengajarkan kita ya Pak untuk tidak berlebihan. Oke, terima kasih Pak. Dan ini juga mungkin kalau misalkan tadi Bapak sudah menginformasikan juga pada kita, pada Star Lovers, bahwa ternyata kalau ketersediaan stok masih aman kurang lebih 3 bulan ke depan, dan juga sudah melakukan pemantauan langsung ya Pak ke beberapa tempat seperti pasar Kranggan dan lain sebagainya. Tapi kalau dari koordinasi dengan distributor Pak, sejauh ini terjalin dengan baikkah, atau ada situasi yang mungkin baru saja dilakukan kembali nih Pak? Ya, jadi kita punya komunikasi yang baik dengan distributor ya. Beberapa waktu yang lalu kami mengunjungi salah satu distributor yang ada di wilayah kota, untuk terutama distributor minyak. Mereka menyampaikan informasi yang sedemikian terbuka, bagaimana mekanisme mereka bekerja sesuai dengan ketentuan sebagai distributor, dan
khusus minyak yang mereka sediakan itu juga relatif aman. Mereka bisa memenuhi kebutuhan pasar. Misalnya ada dari pedagang di pasar Beringharjo, saya pesan minyak, mereka langsung bisa memenuhi, tidak perlu menunggu waktu yang lama untuk mendapatkan pasokan baru dari kebutuhan minyak yang mereka butuhkan. Kemudian juga kemarin kita sekitar awal April kemarin kami juga berkunjung ke salah satu distributor yang ada di Kota Yogyakarta. Mereka menginformasikan juga dari sisi ketersediaan relatif aman, tidak ada masalah untuk distributor. Mereka mengirim barang-barang yang dibutuhkan ke pasar, tidak ada masalah. Memang ya ada sedikit bukan persiapan ya, karena kan kendaraan-kendaraan yang sifatnya logistik kan nanti akan dibatasi. Betul. Nah, sehingga mereka meminta pengiriman lebih awal, dan itu tidak masalah ya. Sehingga kemudian ketika dibutuhkan di pasar, mereka juga bisa menyediakan. Selain itu sungguhnya kita juga ke beberapa retail modern gitu ya, itu juga kita pantau. Ya hampir semuanya menyampaikan dari sisi pasokan aman, tidak ada yang tanda petiknya langka dan sebagainya. Berarti sudah ada alternatif lain ya, kalau misalkan nanti ada pembatasan untuk pengiriman barang, berarti distributor juga sudah melakukan hal preventifnya mungkin ya Pak ya. Oke, baik, sebelumnya Star Lovers, kalau Anda masih mau bergabung bersama kami bisa, masih kami tunggu sampai dengan jam 10 karena Gia masih akan berbincang bersama Bapak Kadri selaku asisten perekonomian dari Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta. Dan tentunya juga kalau Anda ingin berinteraksi, ingin bertanya, kami silakan. Kami juga buka line komunikasi di nomor WhatsApp 0818621013 atau juga bisa langsung tulis di kolom komentar kami di @starjogja_fm. Sebelum kita lanjutkan, kita akan break sejenak dan kita akan kembali sesaat lagi di Bincang Spesial 101,3 Star FM, Inspiring Sound. Kembali lagi bersama saya Gia Sparwan di Bincang Spesial, dan tentunya Gia masih bersama Bapak Dr. Andes Kadri Renggono MSI selaku Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta. Dan Star Lovers, sekali lagi kami ajak Anda untuk bisa berinteraksi. Tentunya bisa langsung komentar di kolom Instagram kami @starjogjafm atau juga bisa di nomor WhatsApp 0818621013. Dan Anda bisa menyaksikan tentunya untuk Bincang Spesial kali ini bisa disiarkan secara langsung di YouTube Pemkot Kota Jogja dan juga di YouTube kami @starjogjafm. Kita kembali lagi akan berbincang dengan Pak Kadri. Masih aman Bapak? Aman, ternyata ya, cukup adem sekali pagi hari ini ya, Gia. Merasa tenang sekali ditemani dan berbincang-bincang dengan Pak Kadri. Karena tadi juga kita sempat berbincang sedikit lagi mengenai bagaimana Kota Jogja ini juga tentunya menjadi destinasi yang kayaknya tidak hanya libur lebaran ya Pak, yang dikunjungi banyak orang, tapi juga libur-libur nasional lainnya. Dan akhirnya ini juga cukup berpengaruh ternyata Star Lovers terhadap situasi pangan dan juga harga seperti itu. Karena tadi sudah ada rapat koordinasi dan lain sebagainya Pak, Bapak juga sudah bersama pemerintah Kota Jogja sudah melakukan pemantauan langsung ya terhadap distributor atau juga mungkin retail-retail modern lainnya. Tapi sebetulnya Pak, untuk harga sendiri sampai saat ini pantauannya apakah sudah cukup naik secara signifikan atau masih seperti apa Pak? Jadi kalau kita membaca hasil dari BPS di bulan Maret kemarin, memang inflasi kita di atas rata-rata nasional, tetapi turun dibandingkan bulan Februari. Nah, sumber utama pendorong adanya inflasi di Kota Yogyakarta kemarin dan di DIY pada umumnya adalah berkaitan dengan harga beras. Terutama harga beras yang medium, karena beras ini kan tanda petiknya hampir semuanya kita mengkonsumsi, maka kalau ada kenaikan sedikit itu sudah pengaruhnya cukup signifikan terhadap inflasi. Jadi kemarin itu beras medium kurang lebih
harga HIT-nya itu 10.900, tapi di pasaran sudah 11 ribuan lah. Nah, itu yang kemudian menyumbang kenaikan inflasi di kota Yogyakarta. Tapi sekali lagi dibanding Februari sudah turun. Kemudian juga harga bahan bakar minyak itu juga ternyata pengaruhnya masih ada di bulan Maret kemarin. Untuk yang lainnya relatif stabil. Inflasi itu ada 3 sumber. Nah, jadi yang pertama itu adalah harga-harga yang diatur oleh pemerintah, seperti misalnya BBM. Kemarin ketika ada kenaikan harga BBM itu pasti akan berpengaruh terhadap inflasi. Yang kedua, inflasi inti. Kalau inflasi inti di kota Yogyakarta itu yang cukup berpengaruh adalah berkaitan dengan masa pendidikan. Misalnya kalau penerimaan mahasiswa baru atau tahun ajaran baru itu juga bisa mendorong inflasi, karena bisa jadi harga sewa kos-kosan naik dan sebagainya, atau harga-harga perhiasan dan sebagainya. Juga yang penting tadi saya agak lupa, untuk yang ditetapkan oleh pemerintah yang punya sumbangan relatif tinggi beberapa waktu yang lalu, misalnya harga tiket pesawat karena naik, itu juga berpengaruh. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah inflasi karena barang-barang yang kita konsumsi sehari-hari atau yang kita sebut dengan volatile food, misalnya beras, kemudian cabai, bawang merah, daging dan seterusnya. Nah, pemerintah daerah punya peran yang signifikan di pengendalian inflasi ini terhadap barang-barang atau kebutuhan yang kita konsumsi sehari-hari itu punya peran pemerintah daerah. Oke, ternyata banyak hal yang berpengaruh ya Pak ya tentunya, dan ini juga cukup besar sekali ternyata pengaruhnya. Tidak hanya dari beberapa hal, bahkan dari satu hal aja bisa sangat berpengaruh signifikan ya Pak, seperti itu. Dan juga Star Lovers, terima kasih yang sudah bergabung di starjogja.com, harianjogja.com, Jogja Streamers, Radio Online dan Radio Garden. Dan juga Gia sapa dulu untuk para Star Lovers yang juga bergabung melalui YouTube Pemkot Yogyakarta. Yang ucapkan terima kasih. Dan juga Star Lovers, kalau misalkan mau bertanya, mau berinteraksi juga, saat ini masih kami tunggu untuk pertanyaannya di nomor WhatsApp 081 862 1013 dan juga di kolom Instagram kami @starjogjafm. Pak Henry, ini juga sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk sebetulnya, tapi kita hold dulu karena dia juga masih penasaran sebetulnya, karena beberapa kali kami juga menginformasikan mengenai kegiatan operasi pasar seperti itu. Nah, apakah ini juga menjadi satu hal yang tadi kembali ke pengaruh dan peranan pemerintah, dan sejauh apa nih Pak untuk realisasinya dari kegiatan operasi pasar tersebut? Jadi operasi pasar itu ada 2 pendekatan gitu ya. Yang pertama pada sisi kewilayahan. Ya, akhir Maret sampai awal April itu kita bersama-sama dengan Bulog, kemudian RNI atau Raja Wali Nusantara yang juga distributor kebutuhan pokok, kita melakukan operasi pasar di 17 kementerian. Yang kita sediakan terutama adalah beras ya, kemudian juga ada minyak dan tepung. Muter di 17 kementerian. Ada beberapa yang prioritas, misalnya kementerian yang penduduk miskinnya relatif tinggi, kita sediakan volume yang lebih besar gitu ya. Itu dari sisi kewilayahan. Kemudian dari sisi pasar. Jadi operasi pasar itu langsung masuk ke pasar. Kita punya bersama-sama dengan Pemda DIY atau bersama-sama dengan Kementerian Perdagangan. Misalnya pada saat kemarin minyak kita agak langka yang kemudian membuat harga naik, kita mendapat jatah dari Kementerian Perdagangan, tapi itu kita langsung berikan ke distributor yang ada di pasar. Atau kalau di pasar kita juga punya, kita sebut dengan warung Segoro Amarto. Memang fungsinya itu lebih banyak pada informasi ya. Informasi itu
di Segoro Amarto itu kita sampaikan informasi, misalnya harga beras medium sekian, harga beras premium sekian, harga gula sekian. Nah, silahkan nanti kalau belanja di pasar ada harga yang berbeda, bisa komunikasi ke warung tersebut. Saat ini agak kita perluas, meskipun dari sisi volume juga tidak besar. Mereka juga siap untuk sebagai kayak distributor bagi konsumen yang berkunjung ke warung tersebut. Kita ada di Pasar Beringharjo, kemudian di Pasar Keranggan, di Pasar Prawiro Taman, dan di Pasar Demangan. Nah, itu kita sediakan, istilah kita sebut Segoro Amarto, itu kerjasama kita, pemerintah Kota Yogyakarta, Bank Indonesia, BPD DIY, dan Bulog. Itu juga jadi salah satu yang juga menjaga standar harga ya Pak ya. Itu bisa diakses siapapun dan di mana di kapanpun ya, di beberapa tempat yang tadi udah disebutkan itu. Itu untuk operasinya untuk Segoro Amarto itu dari jam pasar sama atau? Ya, jam pasar. Jam pasar. Selalu setiap hari ini ya Pak? Ya, setiap hari mereka buka. Selalu buka itu. Tapi ada nggak Pak, kalau misalkan kita belum bisa ke pasar dulu, tapi bisa mengontak dari Segoro Amarto tuh memang silahkan harus saja. Boleh silahkan saja, nggak apa-apa. Ada hotline online ya berarti ya. Ini dia juga informasi menarik Star Lovers, kalau misalkan hari ini Star Lovers juga mau mungkin melengkapi kebutuhan pangan pokoknya di beberapa pasar yang tadi sudah disebutkan, juga ada warung ya Pak, warung Segoro Amarto bisa Anda akses juga nih, biar kalau misalkan nanti saat misalkan nanya harga ini nggak seuzon ya Pak ya. Atau lebih aman lagi mungkin berapa pasaran harganya. Dan tadi juga kembali ke operasi pasar Pak. Sebetulnya karena tadi Bapak juga menyebutkan ini kan ada 17 kementerian ya. Bisa disebutkan nggak Pak siap di mana saja yang mungkin masih Bapak ingat sampai saat ini? Mohon maaf. 14 kementerian ya. 14. Nah, tambah 3 ini bingung lagi. Jadi ya ada Umbulharjo, Kota Gede, Gondokusuman, Gondomanan, Gedong Tengen, Danurejan, Jetis, Tegalrejo, kemudian Keraton, kemudian juga Pakualaman. Nah, itu yang semuanya kita di 14 itu kita puteri. Tapi sekali lagi ada beberapa kementerian yang penduduk miskinnya relatif gede. Kita dari sisi volume. Kita juga dulu pernah kerjasama dengan BPD, ya, istilahnya dengan tebus murah itu ya, kayak operasi pasar, dan muter di beberapa kementerian. Jadi apa yang dibeli masyarakat itu sesuai dengan harga dari distributor. Kalau ke pasar kan pasti akan ada biaya distribusi. Nah, biaya distribusi itu kita yang nanggung, pemerintah yang nanggung bersama dengan BPD, sehingga masyarakat itu membeli sesuai dengan harga distributor. Dan itu juga pernah. Itu berarti dari sebelum tahun ini berarti ya Pak? Tahun ini. Tahun ini juga. Ya, pada saat terutama pada saat kemarin ada COVID itu kan, pemerintah memutuskan kebijakan untuk bantalan terhadap, jadi pada saat COVID dan inflasi tinggi, itu pemerintah minta ada kebijakan dari pemerintah yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah, terutama kepada penduduk miskin, untuk operasi pasar dengan menyediakan kebutuhan pokok yang harganya harga distributor. Nah, sehingga biaya pengiriman itu kita yang nanggung, pemerintah daerah yang nanggung. Masih pemerintah daerah yang nanggung ya. Itu juga jadi salah satu cara untuk mungkin pengendalian inflasi tersebut ya Pak ya. Dan ternyata ini juga cukup banyak sekali yang jangkauannya, dan tergantung juga volume. Kembali lagi yang jadi highlight adalah volume situasi keluarga miskinnya di beberapa tempat tersebut. Dan juga mungkin Pak, kalau misalkan untuk hal ini, untuk operasi pasar misalkan, atau juga seperti kerjasama dengan BPD di tahun yang sama, sebetulnya keuntungan apa sih Pak yang bisa, selain misalkan tadi harga distributor, ada nggak keuntungan lain yang sebetulnya sayang banget kalau masyarakat lewatkan momentum tersebut gitu Pak? Ya satu tentu dari sisi kualitas barang itu harus kita jaga. Jadi ada sempat protes dari masyarakat, loh ini kok berasnya agak sudah pecah-pecah gitu loh. Itu oleh distributor langsung, silakan kami ganti, tanpa Anda harus nambah-nambah lagi. Udah enggak,
Nah, jadi dari sisi kualitas. Kemudian juga dari sisi kepastian dalam arti sesuai dengan volume gitu ya. Kemudian juga mereka tidak harus misalnya ke pasar, tapi di lokasi yang lebih dekat dengan tempat tinggal mereka. Memang harus kita atur supaya tidak terjadi penumpukan dan sebagainya. Kita jadwal. Nah, ini juga berarti keuntungannya selain harga ternyata kualitas Star Lovers, dan juga ini mungkin diperlihatkan bagaimana misalkan masyarakat dengan umur-umur tertentu juga ya Pak, dengan lokasi, kemudian juga bagaimana pelayanannya seperti itu, yang ini juga cukup bisa dirasakan. Jadi kalau misalkan Star Lovers mengetahui ada informasi lagi untuk Star Lovers di daerah Kota Jogja, jangan sampai lewatkan mungkin ya dari kegiatan operasi pasar dan juga beberapa hal yang sudah disiapkan oleh Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta ataupun beberapa perangkat instansi lainnya. Tapi sebelum itu biar bisa bernafas dulu kita akan break dulu Bapak, dan kita juga masih menunggu untuk beberapa interaksi dari Star Lovers yang mungkin bergabung di starjogja.com atau juga di YouTube-nya Pemkot Kota Jogja. Tentunya juga Star Lovers kalau misalkan mau bergabung atau bertanya bisa langsung hubungi saja di nomor WhatsApp 081 8621013 dan juga di Instagram kami @starjogjafm. Selamat bergabung juga untuk Kakak Rudi di Tangerang, terima kasih. Dan kita akan kembali sebentar lagi di Bincang Spesial. Selamat pagi dan selamat bergabung kembali bersama saya Pelogias Parman dan juga Bapak Kadri Renggono MSI, yang kita juga masih akan terus berbincang mengenai pengendalian inflasi daerah menjelang Idul Fitri 1444 Hijriah. Dan terima kasih untuk Star Lovers yang juga sudah bergabung bersama Gia di nomor WhatsApp 0818621013 dan juga di Instagram kami @starjogjafm. Pak Kadri, ini sudah ada beberapa pertanyaan yang juga favorit mungkin ditanya hampir seluruh masyarakat ya tentang harga itu sendiri. Karena kalau Gia tadi juga sempat spill the tea sedikit Star Lovers, bahwa ternyata memang ada informasi terbaru nih mengenai situasi harga dari salah satu bahan pokok yang juga mungkin masih akan kita konsumsi di setiap harinya. Ini ada dari Mas Dewe, Pak Kadri, katanya kenaikan harga bahan pokok yang masih tinggi apa saja ya Pak? Dan apakah itu akan langsung turun setelah Lebaran? Ya, kalau saat ini dari hasil pantauan kami adalah harga telur gitu ya. Jadi ada 25 komoditas yang setiap hari kita pantau harian itu dan kita laporkan ke pemerintah. Per hari ini Rabu 12 April ini yang relatif meningkat telur ayam. Jadi semula 26.000, sekarang di harga ecerannya sudah 27.000. Untuk yang lainnya informasi yang kami peroleh relatif stabil, tidak ada perubahan. Memang kemarin sempat yang harga beras itu karena ada kebijakan dari pemerintah untuk menaikkan harga. Nah, itu tentu pasti berpengaruh. Kemudian apakah setelah Lebaran itu akan turun? Ya belum tentu juga. Ya sebagaimana habit yang selama ini sudah kita rasakan dan semakin tahun semakin meningkat gitu ya. Pasti setelah Lebaran itu terah-terah mengadakan pertemuan. Atau Mbak Gia ngundang alumni ya. Kemudian akan ada acara temu kangen dan sebagainya. Itu ya tentu berpengaruh karena mereka akan ada peningkatan permintaan. Jadi sekali lagi kalau kita bisa menjaga dari sisi pasokannya, ya insya Allah itu bisa terjaga gitu ya, bisa terjaga harganya. Jadi belum tentu juga ketika setelah Lebaran akan turun. Ya, jadi ada dua momen utama yang kemudian menyebabkan inflasi di Jogja ini meningkat gitu ya. Terutama yang pertama itu adalah liburan yang akan segera kita hadapi, Lebaran. Itu pasti akan ada kenaikan harga. Kemudian yang kedua itu adalah Natal dan pergantian tahun, itu juga berpengaruh. Tapi insya Allah sekali lagi dari sisi pasokan kita aman dan moga itu tidak kemudian
mendorong terjadinya kenaikan harga-harga. Mungkin setelah Lebaran ya 1 bulan lah mungkin ya baru kemudian relatif stabil lagi ya. Stabil lagi. Oke, kita doakan lah, amin. Bukan mungkin bisa secepat mungkin ya kalau kita berharapnya Pak sebagai masyarakat. Tapi tentunya kita juga sebagai masyarakat perlu menyadari karena ternyata kita juga menjadi salah satu penyumbang mungkin ya bagaimana inflasi ini juga bisa terjadi gitu. Dan ini juga Pak ada yang bertanya lagi dari Instagram kami di @starjogjafm, ada @nugrahaningati nih. Kalau stok gas LPG 3 kg aman gak ya Pak? Seperti itu. Jadi LPG 3 kg itu kan ada subsidinya dari pemerintah. Maka pasti akan ada kuota. Nah, ketika kita bicara kuota, itu pemerintah Kota Yogyakarta tugasnya adalah mengusulkan berapa kuota yang dibutuhkan. Nah, itu yang kita sampaikan ke Pemda DIY, kemudian Pemda DIY ke komunikasi dengan pemerintah pusat. Nah, setelah kita mendapatkan kuota ya itu yang nanti kemudian akan disebarkan ke kabupaten, termasuk dalam hal ini adalah ke Kota Yogyakarta. Tentu ketika kita menghitung kebutuhan ya sudah kita perkirakan ya, meskipun menggunakan data time series, data tahun-tahun sebelumnya, karena mungkin tidak ada perubahan-perubahan yang signifikan sehingga kita usulkan melalui data yang tahun-tahun sebelumnya sama perkiraan, misalnya ada kebutuhan jumlah penduduk, penambahan jumlah penduduk atau aktivitas ekonomi yang meningkat, itu sudah kita perkirakan. Ya harapan kita dengan kuota ini bisa terpenuhi gitu ya. Tapi juga Bapak Ibu semua pendengar Star FM juga harus memahami juga ini ada unsur subsidi, maka sasarannya juga harus tepat. Lah saya itu sebenarnya sudah nggak berhak menggunakan LPG yang 3 kg. Tapi setelah saya tengok di dapur, istri saya juga masih punya. Jadi sebenarnya ya ada unsur ketidaktepatan sasaran. Bahkan pemerintah juga selalu mendorong ya, kalau Anda mampu ya jangan beli yang 3 kg. Meskipun ketika bilang seperti itu, implementasinya, pengawasannya juga tidak semudah yang kita bayangkan. Betul. Kemudian yang kedua itu adalah karena ini subsidi, pasti harganya kan beda dengan yang tanda petiknya reguler ya. Kadang-kadang yang kita dengar ada yang dipindahkan dari 3 kg ke 12 itu ya kadang-kadang mau tidak mau itu akan mengurangi kuotanya, kuota ya. Itu yang pendengar juga harus paham. Tapi sekali lagi kami selalu mengusulkan sesuai dengan perhitungan-perhitungan yang sudah kita rancang, yang harapannya itu bisa memenuhi kebutuhan masyarakat. Amin. Dan ini juga Pak, kalau misalnya kita boleh tahu sebetulnya kuota dari gas LPG sendiri untuk Kota Yogyakarta tuh ada berapa ya Pak kisarannya Pak? Kalau jumlahnya mungkin Dinas Perdagangan yang paham ya. Tapi mekanismenya yang selalu kita lalui, dan sekali lagi ya moga-moga perhitungan kita tepat untuk penentuan kuota ini ya. Oke, berarti ada pemantauan secara terus ya Pak mengenai berapa pertumbuhan masyarakatnya mungkin dan juga pergerakannya seperti Jadi itu. Kalau suatu saat ada kenaikan permintaan ya kita sampaikan, nanti kita informasikan loh, ini kalau kita di kuotanya sekian ya sudah tidak bisa sesuai dengan kebutuhan, karena kemarin kita punya data ada kenaikan, sehingga ya kami berharap pemerintah kemudian menambah kuotanya, bisa memenuhi kuota tersebut ya Pak. Tapi biasanya berarti setiap tahun ini lebih banyaknya sifatnya kenaikan ya, lebih naik, selalu naik ya, selalu seperti itu. Oke, baik Star Lovers, karena kita juga masih terus bisa berbincang mumpung ada Pak Kadri di sini ya. Kalau Star Lovers juga cukup penasaran tentang bagaimana ya situasi inflasinya menurut Star Lovers, ada hal-hal yang ternyata belum dibahas juga pagi hari ini. Star Lovers tentunya bisa bergabung bersama kami, baik yang bergabung di YouTube kami Star Jogja FM ataupun dari YouTube
pemerintah Kota Yogyakarta. Karena kita juga masih akan terus berbincang bersama Star Lovers, juga bisa langsung hubungi Gia di nomor WhatsApp 0818621013 atau bisa langsung saja tuliskan pertanyaannya di kolom komentar Instagram kami @starjogjafm. Dan Gia juga masih akan terus mengulas lagi Star Lovers bahwa hari ini kita masih membicarakan mengenai upaya atau pengendalian inflasi daerah menjelang Idul Fitri 1444 Hijriah. Karena tadi juga ternyata yang saat ini lagi mengalami kenaikan per hari ini adalah harga telur ayam ya Pak. Sebetulnya ada upaya stabilisasi harga secara keseluruhan lagi kah, atau saat ini lagi fokus ke beberapa bahan pokok yang lagi naik saja nih Pak? Ya, jadi yang kita pantau itu 25 tadi itu secara terus menerus. Itu yang kemudian kita laporkan. Jadi kemudian kita berharap kalau kemudian ada pergerakan harga yang cukup signifikan dan itu terinformasikan, kita berharap juga ada intervensi dari kementerian terkait misalnya, karena pernah juga Kementerian Dalam Negeri atau Badan Ketahanan Pangan atau Bulog itu, silahkan daerah kalau merasa ada kenaikan harga yang secara terus menerus, sampaikan ke kami. Bisa jadi kami akan menambah pasokannya. Nah, itu yang kita sampaikan. Jadi ini setiap hari Pak, setiap hari itu 25 komoditas itu kita laporkan. Harapan kita seperti itu ya. Kemudian yang kedua juga penting bagi kita, karena Kota Yogyakarta itu istilah saya itu kota yang makan gitu ya, tidak berproduksi, tidak menghasilkan beras, tidak menghasilkan apapun ya. Tapi kita lebih banyak mengkonsumsi. Maka kita juga punya upaya untuk kerjasama dengan daerah tetangga. Misalnya kami sudah kerjasama dengan pemerintah Kabupaten Sleman. Misalnya nanti, karena kan sebagian cabai kita itu yang masuk adalah Sleman. Kalau kita ada kenaikan harga, silahkan Sleman bisa mengirim cabainya di Kota Yogyakarta. Kemudian nanti kita sebentar lagi mungkin setelah Lebaran dengan Kabupaten Bantul, bisa jadi itu beras atau bawang merah, karena mereka penghasil. Jadi ketika terjadi kelangkaan, kita bisa meminta dari Bantul, atau nanti ya dengan daerah yang lain ya, yang punya potensi. Karena misalnya kalau telur itu sebagian besar kan produksinya sepertiga telur di Indonesia itu kan daerah Blitar. Ya kalau mungkin kan kita nanti kerjasama dengan Blitar. Dan nanti awalnya itu government, tapi kami berharap nanti diikuti oleh bisnis to bisnis kerjasamanya ya, karena kita tidak akan berbisnis nanti. Karena memang jadi government sebagai pintu mungkin ya Pak, pintu pembuka bisnis to bisnisnya dari masing-masing daerah, walaupun itu atas nama daerah, tapi tidak hanya dari pemerintahnya saja, mungkin seperti itu. Dan ini juga Pak, mungkin karena tadi sudah ada beberapa asupan pesan mungkin ya, bagaimana kita harus bijak dalam belanja, kemudian juga jangan sampai ada panik buying mungkin ya Pak, salah satunya ya Pak. Kalaupun kita betul ada peribahasa sedia payung sebelum hujan, tapi selama kita masih bisa berteduh, mungkin Star Lovers ini juga bisa jadi cara lain untuk kita bisa lebih bijak nih dalam mengakses berbagai macam bahan pangan pokok yang semoga bisa terrealisasikan atau terdistribusikan dengan aman ya Pak. Karena kalau kita lihat tadi, dengar tadi bahwa kerjasamanya dengan daerah-daerah tetangga ya, daerah terdekat, yang juga mungkin ini menjadi satu pertimbangan bagaimana kos distribusi juga dipertimbangkan seperti itu. Ada satu hal penting juga, meskipun ini tidak bicara tentang produksi yang massal gitu ya, kita punya gerakan yang namanya kampung sayur atau lorong sayur. Lorong sayur itu ya memanfaatkan setiap jengkal jalan yang masih memungkinkan, jalan atau pekarangan yang masih memungkinkan untuk ditanami sayuran, misalnya cabai atau jenis sayuran yang lain. Itu kan sekali lagi tidak massal karena pasti relatif terbatas lahannya, tapi paling tidak ayam gitu loh. Harga cabai naik, nggak apa-apa, saya hari ini tinggal metik, kalau mau nyambel
medik di pinggir jalan atau di kebun saya. Kalau berlebih saya bagikan ke tetangga, bisa dinikmati tetangga. Itu yang juga kita lakukan. Itu sekali lagi hanya ayam aja ya tadi, tidak kemudian panik buying gitu ya. Karena kita sudah ada kok, nggak masalah gitu. Karena kita punya alternatif atau solusi sendiri ya Pak ya, seperti itu ya. Yang ini juga mungkin disarankan untuk kita masyarakat Kota Yogyakarta atau bahkan seluruh masyarakat Indonesia ya Pak, bagaimana kita bisa memanfaatkan lahan-lahan yang ada di rumah. Kalau punya lahan ya Pak mungkin ya. Kalau nggak mungkin bisa dengan cara-cara sekarang ini di YouTube, di mana juga banyak sekali ya Pak ya cara-cara yang ini. Belajar itu semakin mudah. Betul Pak, apalagi kalau misalkan pecinta pedas mungkin level 5 bahaya Pak, nanti buka puasa masih lama nih. Kayaknya harus nunggu sampai jam 12 gitu. Ini juga cukup menarik sekali karena pesan-pesannya selain tadi untuk bijak belanja, tapi ternyata kita juga mungkin bisa menjadi produsen ya Pak ya, salah satunya yang bisa dilakukan sekecil mungkin dari bahan-bahan yang sering sekali kita gunakan. Tapi selain itu ada nggak yang pengen Bapak sampaikan juga kepada seluruh masyarakat di Kota Yogyakarta? Ya, jadi tadi jangan panik buying. Kalau panik itu kadang tidak rasional gitu ya. Kita sediakan sesuai kebutuhan, insya Allah aman. Berapapun yang dibutuhkan kita bisa menyediakan, dan selalu kita pantau supaya juga tidak ada unsur fraud ketika memanfaatkan kesempatan. Kita punya kerjasama dengan tim pengendalian inflasi, itu juga melibatkan kepolisian, kejaksaan. Kita juga punya satgas pangan. Sekali lagi, insya Allah dari sisi kebutuhan kita siap menyediakan bersama sektor swasta untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dan silahkan nanti kalau sudah mulai libur, nikmati libur itu dengan sebaik-baiknya gitu ya. Dan juga semoga sukses liburannya, mendapatkan sesuatu ya paling tidak segar kembali, atau moga-moga juga mendapatkan inspirasi dari liburan tersebut untuk melangkah lebih cepat, melangkah atau mencoba hal-hal yang baru yang itu bermanfaat bagi pribadi maupun keluarganya. Amin. Wah, ini pesannya ternyata cukup luas ya. Bagaimana kebermanfaatan itu, karena tidak hanya bahan pangan pokok yang cukup bermanfaat untuk kita, tapi semoga kita juga bisa saling memanfaatkan atau bermanfaat ya Pak. Jangan hanya memanfaatkan mungkin ya. Baik, terima kasih Pak Kadri atas segala informasinya dan juga obrolan yang cukup asik dan menarik ini. Semoga Pak Kadri sehat-sehat selalu. Dan juga Star Lovers, terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung di YouTube kami Star Jogja FM dan juga di YouTube-nya Pemerintah Kota Yogyakarta. Untuk Anda juga yang bergabung bersama kami di 101,3 Star FM Inspiring Sound, atau juga di streaming starjogja.com, harian jogja.com, Jogja Streamers, radio online dan radio Garden, kami ucapkan terima kasih. Dan semoga apa yang tadi sudah dipertanyakan juga sudah terjawab. Kalaupun tidak, Star Lovers masih bisa terus bertanya, entah itu di Instagram atau langsung ya Pak, mungkin di Instagramnya dari Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta. Mungkin ya, terima kasih juga kepada seluruh pendengar dan Star FM yang telah menyediakan waktu untuk kita bisa ngobrol bersama, memberikan informasi. Emang tugas kami pemerintah untuk sedekat mungkin dengan masyarakat, kita berikan informasi yang transparan kepada masyarakat supaya itu juga bermanfaat bagi masyarakat dan juga memberi inspirasi bagi masyarakat. Amin. Terima kasih sekali lagi Pak Kadri, sehat-sehat selalu. Semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan dengan obrolan-obrolan yang asik lainnya. Star Lovers, untuk Anda juga yang masih mau akses kembali, bisa cek di Instagram kami dan juga di YouTube kami @StarJogjaFM. Untuk itu Gia ucapkan terima kasih. Gia pamit undur diri bersama Pak Kadri, dan juga kita jumpa di bincang spesial lainnya. Terima kasih dan sampai jumpa.